Khurasan adalah sebuah wilayah historis yang terletak di Asia Barat dan Tengah, yang sebagian besar meliputi bagian dari Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan Timur Laut, dan Tajikistan Selatan. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat kebudayaan, perdagangan, dan politik di dunia Islam pada masa lampau. Pada zaman klasik, Khurasan merupakan bagian dari Kekaisaran Persia Sasaniyah sebelum Islam, setelah penaklukan oleh Muslim pada abad ke-17 Masehi. Khurasan menjadi salah satu pusat awal perluasan kekhalifahan Islam dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam ke Timur Tengah, Asia Tengah, dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Reminder Channel yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Khurasan adalah nama yang sering ditemukan dalam kitab-kitab Islam, khususnya dalam bidang sakofah dan sejarah. Itu karena selain Khurasan telah melahirkan banyak ulama yang terkenal dengan berbagai bidang keahlian, juga memiliki kaitan erat dengan peristiwa akhir zaman, terutama Dajjal dan pengikutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, Dajjal akan keluar dari negeri Khurasan, di sebuah tempat yang bernama Isfahan atau Asbahan, dan lebih spesifik lagi dari sebuah perkampungan Yahudi. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini, yang bernama Khurasan. Dia diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti perisai yang tebal. Dari hadis dari sahabat Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, juga disebutkan. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Khurasan adalah sebuah kawasan yang terletak di timur Laut Arabia dengan nama yang terangkai dalam dua kata, yaitu Khur yang artinya matahari dan Asan yang berarti cerah. Nama Khurasan saat ini digunakan oleh negara Iran untuk sebuah provinsi di Iran Timur Laut yang terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Khurasan Utara, Khurasan Selatan, dan Khurasan Bazavi. Provinsi Khurasan di Iran ini berbeda dengan Provinsi kuno Khurasan era Daulah Islamiyah yang mencakup wilayah yang lebih luas dan telah terbagi ke dalam kawasan 3 negara. Dalam sejarah keislaman, Khurasan merupakan provinsi besar yang perbatasannya mulai perbatasan Irak dan memanjang hingga Hindi. Dan di pinggiran perbatasannya adalah Taharistan, Ghazni, Sizistan, dan Kerman. Dan di antara kota-kota terpentingnya adalah Naisabur dan Herat, Merv dan Balkh, Kholikon dan Nasa, Abyurat dan Sarah. Saat ini, beberapa kota ini telah dimiliki oleh 3 negara. Naisabur dan Isfahan telah menjadi wilayah Iran bagian timur. Herat dan Balkh menjadi bagian Afghanistan sebelah utara. Dan Provinsi Merv telah menjadi bagian dari Turkmenistan. Islam mulai masuk ke negeri Khurasan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Umar bin Khattab memberangkatkan pasukan pimpinan Akhnaf bin Qais yang dalam waktu singkat berhasil menundukkan beberapa kota penting seperti Herat, Marwu, dan Sohijan. Yazdajir bin Shahrubar, raja Persia yang berada di belakang Jihun, segera meloloskan dari pasukan Akhnaf bin Qais. Keadaan seperti itu bertahan sampai masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab dan digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah 2 tahun masa pemerintahan Utsman, sempat terjadi beberapa pemberontakan, seperti di Naisabur, Sohijan, dan Balkh. Namun semuanya bisa diatasi dalam waktu yang singkat,
daerah Herat dan daerah-daerah yang lainnya berhasil direbut kembali, hingga kedudukan para pejabat dan kaum muslimin di negeri-negeri tersebut kembali dipulihkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah keseluruhan Khurasan dapat dikuasai dengan terbunuhnya Yazdajir ketiga, yang kala itu menjabat sebagai Raja Persia. Banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in kabir yang ikut serta penaklukan Khurasan, yang sebagian dari mereka memilih menetap di sana hingga wafat, sementara Abu Barzah al-Aslami, Al-Hakam bin Amr al-Ghafari, dan Abdullah bin Khazim al-Aslami dimakamkan di Naisabur, serta Kutom bin al-Abbas dimakamkan di Samarkand. Beberapa sahabat dan tabi'in kabir yang memilih untuk tinggal di Khurasan ini kemudian menjadikannya sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Di beberapa kota di Khurasan, geliat keilmuan menjadi hidup karena para sahabat dan tabi'in yang tinggal di sana mengisi kajian tafsir serta hadis. Seiring berjalannya waktu, kehidupan intelektual menjadi aktif di kota-kota ini dan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh para pelajar hadis serta orang-orang yang melakukan perjalanan ke sana. Di antara kota-kota terpenting yang menjadi pusat kajian ilmiah adalah Jurjan, Naisabur, Harroh, Marwu, Bakh, Bukhara, dan Samarkand. Tanah Khurasan telah melahirkan beberapa ulama dan tokoh penting yang populer dengan beberapa penemuan, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Biruni, Umar Khayyam, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rus, dan At-Tusi. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sains dan agama, mulai dari penemuan kalender paling akurat hingga lebih dari 10.000 manuskrip astronomi, hukum fisika dan kimia, hingga logika. Di bidang ilmu agama, dari Khurasan lahir seperti Azzam Abdullah bin Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, serta Ibnu Khuzaimah. Kemudian kalangan ulama fikih dari negeri Khurasan, diantaranya Atto al-Khurasani, Isa bin Rohawai, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Abul Ma'ali al-Juwaini, Al-Baihaqi, As-Sarkhozi, dan lain sebagainya. Kendati demikian, kelak di akhir zaman, Khurasan disebutkan juga menjadi sumber huru-hara akhir zaman, sebagai sumber fitnah. Khurasan, terutama Asbahan, yang sekarang telah menjadi bagian dari Iran, disebutkan bakal menjadi lokasi keluarnya Dajjal, dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi. Selain dua hadis sebelumnya, juga ada riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari arah sana, dan beliau menunjuk ke arah timur. Arah timur yang dimaksud pada hadis ini adalah daerah Khurasan. Saat menggabungkannya dengan riwayat At-Tabrani yang menyebut secara spesifik nama Asbihan, bisa saja pasukan Dajjal tidak hanya dari penduduk Asbahan, melainkan kawasan lain yang masih dalam lingkup Khurasan, sebagaimana riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kendati demikian, juga disebutkan bahwa dari Khurasan akan muncul sekelompok orang yang bakal menjadi pasukan Imam Mahdi. Kelompok ini membawa panji hitam dan masuk dalam golongan Thaifah al-Mansurah, yaitu kelompok yang mendapat kemenangan. Dengan demikian, perjalanan Khurasan sepertinya memang menjadi kawasan yang penuh lika-liku, serta penuh fitnah dengan kondisi yang dipenuhi huru-hara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.